Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Bahagianya bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi untuk meraih kesehatan mental demi untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualitas. Bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Pak? Kabar baik. Jangan bosan ya Pak kami soani. Karena hampir setiap minggu kita soan ke Padepokan Patrap Surakarta ya Pak ya. Di mana Padepokan Patrap Surakarta ini kebetulan tadi lagi ada tamu ya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ada yang sedang konsultasi ya Pak ya. Ya. Jadi kalau mau konsultasi memang bisa langsung ke Padepokan beliau, Padepokan Patrap Surakarta. Itu di Maps ada ya Pak? Ada. Itu di daerah Kartasura, Gumpang Kartasura. Gumpang Kartasura. Pokoknya di Maps cari aja Padepokan Patrap Surakarta. Itu adalah untuk biro untuk konseling dan juga untuk psikoterapi ya Pak. Jadi bukan hanya konseling saja, nanti bagaimana untuk mengatasi keluhan Anda nanti bisa juga dengan dilakukan psikoterapi. Begitu ya Pak ya. Salah. Mungkin juga ada di antara Anda yang akan memiliki keluhan yang sama dengan apa yang kita obrolkan. Nah, bisa jadi karena tugas ya, tugas di sekolah, tugas di kampus, atau mungkin tugas pekerjaan yang mengharuskan untuk tampil di depan umum. Ya, entah itu mempresentasikan tugas atau mempresentasikan produk, otomatis kan harus tampil di depan umum. Tapi sering muncul grogi. Grogi ya. Grogi ya Pak ya, grogi di depan umum. Jangan dikira kalau saya ini sering ngomong atau sering MC, sering jadi host, sering jadi moderator, itu juga tidak grogi. Sering juga mengalami grogi. Nah, makanya kita bahas bersama kali ini bagaimana untuk mengatasi grogi di depan umum. Sebenarnya kalau dari ilmu psikologi melihat grogi itu seperti apa sih Pak? Apakah setiap orang itu juga berpotensi grogi atau bagaimana ini? Iya, grogi itu adalah satu perasaan canggung ya, perasaan takut berada takut berada di depan umum. Nah, kalau itu berlebih namanya nervous. Kalau berlebih namanya nervous. Ya, jadi grogi itu sebenarnya lebih ke nervous. Jadi ada satu ketegangan ketika mau tampil gitu kan. Iya, sampai bolak-balik kamar mandi juga ada. Salah satunya adalah sering buang air kecil. Iya, betul. Ya, itu semua orang ngalami saya kira ya. Ketika dia harus mulai, bahkan kalau baru pertama ya, berhadapan di depan umum harus menyampaikan pidato atau tugas atau pegang mic. Ya itu sudah gemetar. Nah ini nervous. Nervous namanya. Ya nervous. Jadi kurang rileks lah bahasanya. Gitu. Kurang rileks. Kurang rileks. Sehingga memunculkan sebuah ketegangan dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala nervous ketika berada di depan umum. Bukan gangguan psikologis bukan ya Pak? Bukan gangguan psikologis. Kalau gangguan psikologis itu dia nervous ketika berada di tempat umum. Oh, berada di tempat umum nervous itu baru gangguan psikologis. Itu betul. Tapi kalau bicara di depan umum baru dia grogi, itu baru namanya nervous yang tidak atau tanpa gangguan psikologi ya. Iya. Ya, kecuali kalau memang pekerjaan dia itu harus di depan umum, itu misalnya MC. Seorang MC punya gangguan nervous ketika berada di depan umum. Lah ini yang mengganggu. Ini yang mengganggu. Tapi kalau dia tidak punya satu profesi yang harus berada di depan umum, ya saya kira tidak apa-apa ya. Sesekali nervous tidak apa-apa ya. Nervous tidak apa-apa. Jadi dia seorang dosen kalau ngajar di depan muridnya nervous, padahal setiap hari harus ngajar. Itu terganggu, lama-lama akan mengalami gangguan. Nah, itu yang harus dicari solusinya. Tapi harus tahu penyebabnya dulu. Ya. Penyebabnya kenapa sih kok? Tahu-tahu grogi mau presentasi tiba-tiba grogi, mau ngajar di depan mahasiswa grogi. Betul. Susah ya Pak. Ya. Tapi sebenarnya grogi itu ya di awal ya, dan itu kebanyakan memang demikian. Misalnya jadi MC itu
ya 3 bulan pertama lah. Setelah itu ya sudah nggak grogi lagi. Tergantung jam terbang ya. Tapi sampai sekarang itu saya masih loh, misalnya kalau acara yang nanti menghadirkan profesor atau orang-orang yang mungkin dengan kadar ilmu yang ini tuh pasti ada loh Pak, rasa grogi itu pasti ada. Itu karena rendah diri. Oh, karena rendah diri. Ya, karena dia profesor, saya nggak profesor. Biasanya gitu. Nah, rendah diri, akhirnya muncul grogi. Oh, gitu. Ya, jadi kalau ada profesor ya, saya juga profesor. Saya master. Master of ceremony. Master of ceremony. Gitu. Belum tentu seorang profesor bisa jadi master of ceremony seperti saya. Betul. Nah, itu untuk menaikkan rasa rendah diri. Oh, gitu. Ya. Jadi salah satu penyebab grogi itu adalah rendah diri. Rendah diri. Jadi kalau kita sudah mental kita down karena berhadapan dengan orang yang punya power, entah itu power jabatan ya, gelar dan lain sebagainya, itu pasti muncul groginya. Iya. Ya takut, kan? Jangan-jangan nanti aku speechless. Nah, wah ini jangan nanti aku takut nanti kalau saya salah menggunakan tata kalimat gimana, karena di depan saya adalah seorang profesor. Inggris nanti takut salah pronunciation-nya gitu ya. Gitu takut. Begitu ya. Nah, itu karena kita rendah diri. Dalam banyak hal pasti kita akan menemui perasaan rendah diri itu ya. Nah, untuk itu kita harus sadar siapa yang saya hadapi dan kemampuan saya di mana gitu. Kelebihan saya di mana dibandingkan orang yang saya hadapi ini. Ya kan? Belum tentu mereka juga bisa menjadi seorang yang bisa tampil di depan umum seperti saya. Nah, itu kalau memang problemnya adalah rendah diri. Nah, dia juga karena kalau dia tampil di depan umum itu dia kurang pengalaman ya. Misalnya mungkin dulu awal-awal Mbak kalau awal-awal menjadi MC ya mungkin ya tergantung jam terbang kok Pak. Makanya kan pengalaman ya. Di awal ya. Ternyata semakin kesini kan semakin kesini ya biasa aja. Iya. Mungkin kalau saya jadi MC juga saya tetap apa Bapak biasa tampil sendiri Wan. Ya. Dulu awal-awal saya jadi dosen juga begitu. Jadi ngajar pertama itu memang membuat grogi gitu. Semuanya pengalaman pertama pokoknya bikin grogi. Pengalaman pertama ya, itu rendah diri, nggak rendah diri pasti grogi. Ya. Tapi setelah itu juga bisa setelah melewati itu biasa, bisa menikmati. Kadang juga muncul grogi itu di awal-awal aja kok. Misalnya 5 menit pertama, 3 menit pertama. Ya, kalau dia tidak bisa beradaptasi ya pingsan. Ya kan? Dilihatin loh Pak, dilihatin banyak. Misalnya kan audiensnya banyak kan, dilihatin terus. Dilihatin sebanyak orang. Dari awal pegang mic udah gemeter, grogi, dilihatin terus. Dilihatin merasa terancam gitu ya. Wah, ini suasana yang sangat menakutkan. Menegangkan. Ya. Tapi kebanyakan grogi itu di awal 5 menit. Kalau 5 menit dia bisa melewati, maka seterusnya di 6 menit berikutnya, 7 menit berikutnya itu groginya hilang. Oh, sudah gitu. Biasa. Sudah bisa mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Ya. Nah, maka perlu sekali belajar di awal. Nanti 5 menit pertama itu apa yang harus saya sampaikan? Itu bahkan kalau perlu ditulis. Oh iya. Ditulis gitu, sehingga kalaupun nanti di tengah-tengah itu lupa gitu sudah ada tulisan. Jadi ada rasa percaya diri gitu. Atau perlu dihafal. Ya dihafal dulu untuk 5 menit atau 3 menit pertama dihafal dulu. Untuk ini jaga-jaga kalau pas speechless ya. Nah, speechless. Speechless itu karena dia tegang. Blank loh Pak. Blank. Nah, blank itu karena yaitu nervous tadi. Tapi kalau saya sudah ada kepean atau saya sudah ada tulisannya, poin-poinnya yang mau disampaikan aja lah paling enggak. Ya. Itu langsung bisa balik ke ini lagi ya. Saya kan lebih rileks. Karena sudah ada ini. Beda kalau nggak ada ini, aduh nanti gimana ya, kalau lupa gimana, kalau lupa gimana, lupa. Ngeblank. Tapi kalau ada ini, nanti kalau lupa gimana, kan ada ini. Nanti kalau lupa gimana, kan ada ini. Aman. Ada rasa aman, secure. Nah, itu mengurangi grogi. Nah, maka
kalau bicara depan umum ya awal-awal ya 1 atau 2 menit pertama itu 3 menit pertama itu dihafal. Disiapkan dulu. Disiapkan. 1 sampai 5 menit di awal. Ya. Karena kalau di awal ini kacau, selanjutnya biasanya itu belakang itu jadi kacau. Ya karena kecemasannya terus bergulir. Tapi kalau di awal udah enak, mengalir. Muncul percaya diri, muncul rasa mampu. Nah, baik. Oke. Itu kemudian mengurangi tingkat tekanan, ya, dengan cara belajar. Jadi kita harus betul-betul menguasai apa yang harus kita sampaikan. Misalnya saya menyampaikan tentang ilmu psikologi gitu. Saya harus belajar dulu tentang menguasai materinya dulu. Menguasai materi. Jadi misalnya sekarang bicara tentang grogi ya saya harus belajar dulu tentang grogi. Kita lanjutkan nanti ya Pak ya. Baik, bagaimana mengatasi grogi saat Anda harus tampil di depan umum? Jangan kemana-mana. Bincang Psikologi segera kembali untuk Anda tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi bersama TV 10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Penyebab dari grogi yang tadi disampaikan oleh Pak Setio bisa jadi itu di menit-menit awal. Di menit-menit awal, terus kemudian rendah diri ya Pak ya. Terus selain itu juga persiapan materinya yang kurang matang itu bisa mengakibatkan grogi. Oke. Terus ciri orang yang grogi itu seperti apa supaya kita tahu bahwa ini termasuk grogi gitu. Ada nggak Pak? Ya, jadi grogi itu karena dia takut, jadi tubuhnya mengalami ketegangan, ketegangan fisik. Ketegangan fisik sehingga menimbulkan gemeter, sesak nafas, kayak perasaan yang nggak enak. Nah, ketegangan fisik, jadi menimbulkan reaksi-reaksi fisiologis. Seperti tadi detak jantung, kemudian pipis ya. Sering ke belakang. Sering ke belakang. Ini berarti sudah bisa ditandai, berarti dia grogi ya. Ya, grogi, kemudian gemeter, kemudian napas yang agak cepat. Nah, itu ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik. Kemudian kadang-kadang keluar Keringat dingin ya. Iya, benar. Nah, itu. Pernah ngalamin semuanya soalnya Pak? Iya, karena kan berproses ya, belasan tahun yang lalu saya juga pemula. Kan? Alhamdulillah, alhamdulillah jam terbang Pak. Jam terbang, itu. Nah, yang mahal itu jam terbangnya. Iya betul. Kemudian juga yang kedua ini sulit berkonsentrasi. Mereka jadi Pak Carla pernah, ngeblank saya Pak. Ngeblank Pak, ya, jadi lupa apa yang mau diomongin. Sampai kurang konsentrasinya itu sampai membuat blank gitu. Takut membuat blank. Apa tadi ya? Nah ini karena dia lebih fokus kepada misalnya penilaian orang. Oh iya. Ya kan, nanti kalau aku salah, aku dinilai bagaimana. Jadi bukan fokus pada apa yang akan disampaikan tapi fokus pada penilaian orang sehingga pikirannya ngeblank. Nah kalau ngeblank itu kan ya jadi bengong kan. Iya. Makanya perlu seorang narator atau pembicara itu dia harus punya kata-kata yang bisa diisi ketika dia ngeblank, ya, diisi ketika ngeblank. Dan itu saya kira semua akan mengalami ngeblank ketika dia mengalami ketakutan di depan umum atau sedang berdua gitu ya. Makanya kalau cemas itu tidak hanya ketika berada di depan umum ya. Berada di depan calon mertua juga bisa ngeblank. Oh iya, bisa. Betul. Ini termasuk ya Pak ya nanti ya. Tipsnya ya Pak. Ya, bisa juga ngeblank. Nah ini maka yang penting itu dikendorkan, dirilekkan ya nanti masuk ke cara. Kemudian juga proses berbicara itu jadi tidak lancar. Iya. Agak terbata-bata, agak
tersendat-sendat. Ini loh pakai penghubung nah gitu. Iya. Nah, itu karena ngeblanknya itu tidak fluent, tidak apa lancar. Tidak lancar. Jadi tidak mengalir. Nah, kalau orang rileks itu kan ngalir. Iya. Tapi kalau tegang, nah itu agak berhenti. Dan juga kelihatan dari postur tubuhnya. Orang yang tegang, postur tubuhnya kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, kadang ada sampai ini loh kaki dihentak-hentak gini-gini. Itu kan kelihatan banget kalau dia nervous ya. Mungkin pegang kukunya, sampai gigitin kuku gitu juga ada Pak ya. Pensil, puter-puter. Nah. Dan juga ekspresi wajah ya. Kelihatan ya. Ya, ekspresi wajah jadi ya jadi nggak sumringah atau kalau dilihat itu nggak lost gitu, nggak lepas bener. Gitu. Nah, tertekan banget gitu. Tertekan gitu ya dengan situasi umum yang ada di depan dia. Nah, kadang-kadang juga saking takutnya itu dia malah menghindar saja. Ada efek menghindar. Misalnya nanti ngisi di sini ya enggak. lain aja gitu. Nah, lalu bagaimanakah cara mengatasi grogi ini, Pak? Oke. Bisa kan ya, Pak ya? Iya, memang kalau grogi itu memang dia lebih fokus kepada apa yang dia rasakan gitu ya. Cobalah untuk lebih fokus kepada dunia luar. Jadi misalnya daripada fokus di ininya groginya, kecemasannya, ketakutannya. Nah, ketika berbicara di depan umum itu bagaimana dia berkomunikasi dengan audiens. Menjalin interaksi. Menjalin interaksi dengan audiens. Oh, gitu. Ya, jadi apa misalnya ada audiens yang bisa menjadi objek untuk berinteraksi. Nah, itu ketika nanti itu sudah ada proses interaksi itu biasanya cair gitu. Oh, gitu. Ya, kan? Benar-benar. Makanya kalau MC atau ya MC ya, salah satu cara untuk mencairkan suasana dia yang tegang itu, misalnya yang di depan ini adalah ibu-ibu. Nah, ditanya ibu tadi gini. Bu, tadi kesini udah sarapan belum, Bu? Iya, mencairkan suasana. Mencairkan suasana. Jadi lebih fokus ke objek luar. Ya, objek luar. Nanti kalau dengan objek luar dia sudah santai, biasanya ke dalamnya dia juga bisa lebih santai. Mengikuti ya. Ya. Kemudian yang paling penting saya kira juga latihan. Iya. Latihan di depan cermin saya dulu. Nah, latihan di depan cermin atau latihan di depan kamera atau latihan di depan handphone, ngobrol ini jelasan gini gitu. Iya, benar. Nah, kalau sudah sering begitu biasanya nanti akan lebih terlatih. Karena suasana di depan kamera, suasana di depan cermin itu hampir sama. Hampir sama ya. Ya, hampir sama. Jadi memang betul jadi jam terbang, jadi latihan. Iya. Latihan, maka latihan ini juga meningkatkan jam terbang juga, membiasakan pada keadaan-keadaan kita cemas. Kemudian kita ubah pola pikirnya ya. Jadi seperti tadi kita berhadapan dengan seorang profesor. Pola pikir kita apa terhadap profesor itu? Wah, ini ilmunya tingkat tinggi. Tingkat tinggi nih. Ya. Nah, kalau kita menganggap ilmunya dia tingkat tinggi, dia hebat, ya memang hebat, tapi kan di bidangnya, gitu loh. Di bidangnya. Betul. Nah, pola pikirnya ya di bidangnya itu, gitu. Tidak semua dia ahli. Iya. Profesor itu hanya ahli di satu bidang saja dan itu sangat spesifik gitu loh. Di bidang per-MC-an itu menang Mbak Carla lah. Master. Master. Ya, jadi diubah pola pikirnya sehingga menaikkan rasa rendah dirinya sehingga ketegangannya juga akan teratasi. Gitu. Nah, ya ini yang penting juga menerima diri sendiri. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama, ya. benar. Jadi
kalau saya menolak kelemahan saya menolak ketidakmampuan saya menolak dijelekkan orang, saya menolak dikritik orang, saya menolak salah. Itu akan muncul itunya. Malah justru ya. Ya, tapi kalau saya menerima kalau saya salah, saya menerima kalau penampilan saya kurang baik, saya menerima kalau ada diksi atau pilihan kata yang kurang sesuai. Kalau dia menerima kayak gitu, enjoy saja dia. Ketika dia tampil itu ngalir gitu. Jadi lepas los gitu loh. Nggak ada hambatan. Tapi kalau nanti kalau aku gini itu jadi berhenti. Oh gitu. Jadi ngeblank, jadi ini jadi itu. Maka terimalah diri kita ini gitu ya. Sehingga tidak akan grogi. Jadi kalau gemeter ya nggak apa-apa, gemeter diterima aja gemeternya gitu loh. Iya hari awal aja gemeter. Iya hari awal aja habis gemeter. Habis pingsan. Enggak. Jangan sampai pingsan. Maka perlu seorang yang bicara di depan umum itu perlu persiapan yang tidak hanya masalah mental ya, tapi juga masalah materi juga. Materi itu paling penting. Materi, jadi. Soalnya kalau enggak tuh kita ngomong garing kok Pak. Iya, maksudnya garing gimana? Garing itu ya nggak ada isinya. Selain itu juga orang yang mendengarkan tuh ini ngomong apa sih gitu loh, itu garing. Ya. Kalau tanpa materi ya, tanpa persiapan materi, kan ngalor ngidul nggak jelas gitu. Nggak jelas ya. Nah kalau ada materi kan kita bisa clue-nya kita pegang, kita bisa. Oke, baik. Hampir 30 menit berlalu Pak. Nah mungkin ada yang mau disampaikan pesannya untuk sahabat TV 10 nih terkait yang mau presentasi atau mau ngomong di depan umum tapi masih merasakan grogi. Ini tadi semoga bermanfaat. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10. Ya, kita tampil di depan umum agar tidak grogi ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Betul. Jangan terlalu memaksakan diri. Tapi kalau memang itu terpaksa, ya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, buatlah outline, pelajari materinya, dan siapkan kata-kata jika kita mengalami blocking mental, ide. Oke. Insya Allah itu sangat membantu untuk bisa tidak grogi di depan umum. Terima kasih Pak Setio ilmunya. Yang jelas memang harus persiapkan materi dan juga banyak latihan. Latihan itu mungkin awalnya bisa dari depan cermin, terus bisa di depan keluarga, itu juga termasuk latihan. Pokoknya harus sering mempraktekkan ngomong di depan umum. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap bersama kami di TV 10 Inspirasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.